Deddy Mulyadi resmi dilantik sebagai Gubernur Jawa Barat dalam upacara yang berlangsung di Istana Merdeka. Gubernur Jabar ini menegaskan komitmennya untuk melakukan efisiensi anggaran dengan pendekatan yang lebih tepat sasaran guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dilansir dari laman jabarprof.go.id, menurut Deddy, efisiensi bukan sekadar pemangkasan anggaran, tetapi pengalokasian kembali dari belanja yang kurang mendesak ke sektor yang lebih bermanfaat bagi masyarakat. Pelantikan ini menjadi momentum untuk meluruskan pemahaman tentang efisiensi. Di Jawa Barat, efisiensi bukan berarti memangkas anggaran, tetapi mengalihkan belanja yang tidak penting menjadi belanja yang lebih mendesak. Misalnya, anggaran untuk kegiatan seremonial dialihkan menjadi belanja yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat, ujar Deddy Mulyadi. Dalam 1 bulan pertama masa jabatannya, Gubernur Deddy bersama tim transisi yang terdiri dari 11 anggota telah melakukan perhitungan ulang terhadap belanja daerah. Hasilnya, hingga kini telah dilakukan realokasi anggaran sebesar 5,5 triliun rupiah dan ditargetkan mencapai 6 triliun rupiah. Dana hasil efisiensi tersebut akan dialokasikan untuk berbagai sektor prioritas, terutama pendidikan. Anggaran untuk pembangunan ruang kelas baru, RKB, ditingkatkan dari 60 miliar rupiah menjadi 1,2 triliun rupiah. Dengan anggaran ini, Pemprov Jabar menargetkan pembangunan 3.333 ruang kelas baru, pembangunan sekolah baru, serta pembebasan lahan untuk sekolah dalam 2 tahun ke depan. Selain pendidikan, sektor infrastruktur juga menjadi perhatian utama. Anggaran perbaikan infrastruktur jalan yang sebelumnya hanya 600 miliar rupiah kini ditingkatkan menjadi 2,4 triliun rupiah. Langkah ini diharapkan dapat mendukung kelancaran investasi di Jawa Barat. Gubernur Deddy juga menegaskan bahwa pihaknya akan menangani berbagai kendala investasi, termasuk masalah yang disebabkan oleh oknum tertentu. Untuk itu, Pemprov Jabar meluncurkan program Operasi Jabar Manunggal, yang bertujuan untuk memberikan pendampingan bagi perusahaan dalam proses investasi, mulai dari pembebasan lahan, pembangunan, hingga rekrutmen tenaga kerja. Selain itu, hasil efisiensi anggaran juga akan digunakan untuk memperluas akses listrik bagi hampir 200.000 warga yang belum memiliki sambungan listrik. Anggaran untuk program ini ditingkatkan dari 20 miliar rupiah menjadi 350 miliar rupiah. Di sektor perumahan, program renovasi rumah bagi warga miskin juga mengalami peningkatan signifikan. Anggaran yang sebelumnya hanya 20 miliar rupiah kini naik menjadi 120 miliar rupiah, dengan alokasi dana Rp 450 juta per unit rumah. Dalam bidang kesehatan, Pemprov Jabar akan membangun rumah sakit baru, menambah puskesmas pembantu, serta menyediakan 200 unit ambulans untuk menjangkau daerah terpencil. Untuk mendukung berbagai program prioritas tersebut, Gubernur Deddy Mulyadi menargetkan peningkatan pendapatan asli daerah, PAD, Jawa Barat dari 19 triliun rupiah menjadi 21 triliun rupiah. Dengan peningkatan ini, total belanja daerah akan mencapai 33 triliun rupiah. Salah satu kebijakan utama dalam pengelolaan anggaran adalah memastikan dana alokasi bagi hasil untuk kabupaten kota sebesar 6 triliun rupiah, sepenuhnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan. Kita ingin seluruh dana bagi hasil sebesar 6 triliun rupiah digunakan 100% untuk pembangunan infrastruktur jalan dan tidak boleh dialokasikan untuk hal lain, tegas Deddy. Dengan strategi efisiensi dan realokasi anggaran yang tepat sasaran, diharapkan pembangunan di Jawa Barat dapat berjalan lebih optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pria yang akrab dipanggil Kang Deddy Mulyadi, KDM, itu menekankan pentingnya untuk kembali merujuk pada sejarah peradaban Sunda, khususnya Pakuan Pajajaran, sebagai dasar dalam membangun masa depan Jabar yang lebih baik. KDM menjelaskan bahwa seluruh upaya pembangunan tersebut akan dilaksanakan dengan pendekatan yang ia sebut ngurus lembur nata kota, mengurus desa dan menata kota. Dalam hal ini, KDM menyebutkan 4 pemikiran utama untuk mewujudkan visi tersebut. Pertama, ia berkomitmen untuk menetapkan tata ruang yang berbasis pada kultur atau budaya lokal. Menurutnya, penting untuk menjaga dan mengembangkan nilai-nilai budaya Sunda yang telah ada, sambil membangun daerah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern. Kedua, KDM berencana untuk membangun infrastruktur wilayah yang lebih berkeadilan. Dalam hal ini, ia menekankan pentingnya prinsip ngurus desa, nata kota, yang berarti pemerataan pembangunan antara kawasan pedesaan dan perkotaan, sehingga tidak ada wilayah yang tertinggal dalam pembangunan. Program ketiga, lanjut KDM, berfokus pada pemberdayaan sektor pertanian dan kelautan.
Ia berjanji akan melindungi petani dengan memberikan perhatian lebih terhadap sumber daya pangan mereka serta melindungi nelayan dengan asuransi kecelakaan, asuransi kematian, dan asuransi kesehatan, guna memberikan rasa aman dan kesejahteraan bagi mereka yang bekerja di sektor vital tersebut. Terakhir, KDM menyatakan akan membangun sistem birokrasi yang efisien dan melayani berbasis digital. Birokrasi yang dimaksud, kata dia, akan dirancang untuk meningkatkan produktivitas dengan menggunakan sumber daya fiskal yang ada secara efisien, demi kemakmuran rakyat Jabar. KDM percaya bahwa dengan kerangka kerja ini, ia dapat menciptakan tata pemerintahan yang lebih baik dan rakyat Jabar akan merasakan manfaatnya. Malam itu, Dedi duduk di beranda rumah kayu peninggalan orang tuanya. Suasana sunyi, hanya terdengar suara jangkrik bersahutan di antara pepohonan. Di hadapannya terdapat secangkir kopi hitam yang masih mengepulkan uap. Ia menatap kosong ke arah jalan desa, seolah sedang berbicara dengan dirinya sendiri. Ingatan masa kecilnya perlahan muncul. Ia teringat saat menemani ibunya menumbuk padi, atau membantu ayahnya menyiapkan hasil bumi untuk dibawa ke pasar. Kehidupan sederhana itu membekas begitu dalam di hatinya. Dari situlah ia belajar, bahwa kerja keras bukan sekadar pilihan, melainkan nafas kehidupan. Tiba-tiba, suara ketukan pintu terdengar. Seorang pemuda desa datang menghampiri dengan wajah penuh semangat. Ia bercerita tentang keinginannya membangun kelompok usaha kecil yang bisa mengolah hasil tani menjadi produk bernilai tinggi. Dedi mendengar dengan mata berbinar, karena ide itu sejalan dengan pikirannya tentang pemberdayaan masyarakat. Percakapan malam itu membuat api semangat dalam diri Dedi menyala lebih terang. Ia menyadari bahwa anak muda memiliki energi besar yang bisa menjadi penggerak perubahan. Namun, tantangan yang ada di depan mereka tidaklah ringan. Modal yang terbatas, pasar yang sulit ditembus, hingga teknologi yang belum dikuasai menjadi hambatan nyata. Dedi menghela napas panjang, namun senyum tetap terukir di wajahnya. Ia berkata pada pemuda itu dengan suara lembut, bahwa setiap hambatan adalah ladang pahala jika dihadapi dengan niat baik. Ia menegaskan, bahwa Allah selalu menyediakan jalan bagi orang yang mau berusaha. Kata-kata itu membuat sang pemuda menunduk haru, matanya berkaca-kaca. Setelah pemuda itu pamit, Dedi menatap langit malam yang dipenuhi bintang. Ia merasa seolah bintang-bintang itu sedang mengisyaratkan arah, memberi tanda bahwa langkah-langkah berikutnya harus lebih berani. Ada rasa penasaran yang semakin kuat di hatinya. Sebuah keyakinan bahwa sesuatu yang besar sedang menanti. Di dalam rumah, suara jam dinding berdetak pelan. Setiap detiknya seolah mengingatkan bahwa waktu tidak akan pernah berhenti. Dedi pun merasakan dorongan yang semakin menguat. Ia tahu, dari benih kecil yang tumbuh di malam itu, akan lahir sebuah inspirasi besar yang siap mengubah wajah Jawa Barat. Pagi itu udara terasa lebih segar dari biasanya. Kabut tipis menyelimuti perbukitan di kejauhan. Sementara suara burung kutilang bersahutan dari balik pepohonan. Dedi melangkah ke balai desa, tempat ia berencana berkumpul dengan beberapa tokoh masyarakat. Wajahnya tampak penuh tekad, seakan hari itu menjadi awal dari sesuatu yang penting. Sesampainya di balai desa, ia disambut dengan hangat oleh para tetua, pemuda, dan para ibu yang ingin menyampaikan aspirasi. Ruangan sederhana itu dipenuhi aroma kayu tua dan suara riuh rendah perbincangan. Semua mata tertuju kepadanya, menunggu kalimat pertama yang akan keluar dari bibirnya. Dedi berdiri di depan mereka, menarik napas dalam, lalu berbicara dengan suara lantang namun penuh keakraban. Ia menjelaskan bahwa kekuatan Jawa Barat ada pada rakyatnya, pada tanah yang subur, budaya yang kaya, dan semangat gotong royong yang sudah mengakar sejak lama. Kata-katanya membuat beberapa orang mengangguk pelan, merasa tersentuh. Namun, tak semua wajah menunjukkan keyakinan. Ada beberapa yang memandang dengan raut ragu, seakan bertanya-tanya apakah kata-kata itu benar bisa diwujudkan. Dedi menangkap sorot mata itu dengan tenang. Ia tahu, kepercayaan bukanlah sesuatu yang datang begitu saja, melainkan harus dibuktikan lewat tindakan nyata. Seorang pemuda lalu bertanya, bagaimana mungkin sebuah desa kecil bisa bersaing dengan kota besar yang sudah lebih maju? Pertanyaan itu membuat suasana ruangan seketika hening. Semua menunggu jawaban, seolah kata-kata Dedi akan menentukan harapan mereka di masa depan. Dengan senyum yang tak pernah lepas, Dedi menjawab bahwa desa tidak harus meniru kota. Justru dengan keaslian dan kekayaan lokal, desa bisa menawarkan sesuatu yang berbeda dan bernilai tinggi. Ia menekankan pentingnya mengolah potensi yang ada,
bukan sekadar mengejar apa yang dimiliki orang lain. Ucapannya membuat beberapa wajah mulai memancarkan harapan baru. Di akhir pertemuan, Dedi tidak memberikan janji manis. Ia hanya mengatakan bahwa perjalanan ini baru dimulai, dan langkah pertama harus mereka ambil bersama. Kata-kata itu menggema di ruangan balai desa, meninggalkan rasa penasaran yang dalam tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Senja menyelimuti langit Jawa Barat dengan warna jingga keemasan. Dedi berdiri di tepi sawah yang membentang luas, ditemani sekelompok pemuda dan petani yang sejak pagi menunggu arahannya. Angin sore berhembus lembut, membawa aroma tanah basah dan rumput liar yang baru saja dipotong. Di momen itu, semuanya terasa seakan bersiap menuju babak baru. Dedi menatap wajah-wajah yang berkumpul di hadapannya. Ada semangat, ada pula keraguan. Namun di balik itu semua ada harapan yang sulit dipadamkan. Ia tahu, inilah kesempatan untuk menguji sejauh mana keyakinan bisa mengubah keadaan. Dengan suara mantap, ia mulai menjelaskan rencana kecil yang akan menjadi percobaan pertama. Ia mengusulkan agar hasil bumi tidak lagi dijual dalam bentuk mentah, tetapi diolah menjadi produk yang lebih bernilai. Misalnya singkong menjadi keripik dengan kemasan menarik, atau beras organik dengan merek khusus desa mereka. Ide itu sederhana, namun di mata mereka terasa seperti sesuatu yang baru dan penuh tantangan. Seorang ibu parubaya mengangkat tangan, bertanya apakah mereka mampu melakukan semua itu tanpa modal besar. Pertanyaan itu membuat beberapa orang saling berpandangan cemas. Dedi menatap mereka dengan senyum penuh keyakinan, lalu menjawab bahwa modal sejati bukanlah uang, melainkan keberanian untuk memulai. Kalimat itu membuat suasana perlahan mencair. Hari mulai gelap ketika obor dinyalakan di sekeliling sawah. Di bawah cahaya temaram itu, mereka berdiskusi lebih dalam, menyusun langkah-langkah kecil yang bisa segera dilakukan. Dedi mendengarkan setiap saran dengan sabar, mencatat hal-hal penting, dan mengarahkan agar semua orang terlibat. Ia ingin setiap suara dihargai, setiap ide diberi tempat. Suasana malam itu terasa berbeda. Ada energi baru yang mengalir, menyatukan orang-orang yang sebelumnya ragu menjadi lebih berani. Tawa kecil sesekali terdengar di antara percakapan serius, seolah menandakan bahwa harapan sudah mulai tumbuh di hati mereka. Bahkan bintang-bintang di langit seakan ikut bersinar lebih terang dari biasanya. Ketika pertemuan berakhir, Dedi berdiri di tepi jalan desa yang sepi. Angin malam berhembus pelan, membawa suara jangkrik yang tiada henti. Ia menatap jauh ke arah perbukitan, merasakan denyut kehidupan yang berbeda. Malam itu, langkah pertama sudah benar-benar diambil. Dan dari titik awal inilah, perjalanan panjang untuk mengubah wajah Jawa Barat akan terus bergulir. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Jika Anda merasa senang dengan ceritanya, silakan tinggalkan komentar, tekan tombol like, dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan cerita menarik berikutnya.